Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dari kitab Keluaran. Di Gunung Sinai Tuhan bersabda demikian, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu barang yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas bumi, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa ke dalam diri anak-anaknya, dalam keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia dari beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Selama 6 hari engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau sendiri atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, hamba laki-laki dan hamba perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan pada hari ke-7 ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, agar umurmu panjang di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri, hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia, disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagi
ialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti akan didatangi si jahat, yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Frater, para guru yang terkasih dalam Tuhan, Salam. Tuhan berkati, amin. Dua bacaan yang kita dengarkan hari ini saya bagi begini. Yang pertama untuk kita, dan yang kedua untuk anak-anak kita, meskipun itu pada akhirnya untuk kita. Allah akhirnya menyampaikan sesuatu yang tetap, yang tidak bisa lagi diubah, dan Allah yakin ini akan menuntun manusia. Yang hanya bisa dilakukan manusia adalah kemudian menafsirkannya. Misalnya jangan membunuh. Ya, tentu saja kalau kita digigit nyamuk, ya, yang bisa kita lakukan ya balas. Ya, gigit tidak mungkin, ya, kita pukul dan akhirnya mati. Ya. Lalu apakah itu kemudian masuk dalam perintah Allah? Ya kita tafsirkan sendiri, jangan membunuh. Ya. Tapi manusia makan. Allah kemudian milih keluar saja dari kamar aja. Ya. Dan Allah tidak pernah memikirkan ketika suruh keluar. Dan memang yang pertama terjadi adalah Kain membunuh Habel. Bicara tentang kurikulum, saya tidak tahu sejak tahun berapa kurikulum itu sudah ada. Ada yang tahu tahun berapa? Kita sebagai guru gitu. Mungkin kita katakan marah lagi dalam diri kita. Meski demikian kita punya hati tetap saja lakukan. Ya. Kita buat kembali, kita lakukan karena ya mungkin ada sesuatu yang baik yang ingin diolah. Kalau KTSP itu apa tekanannya? Supaya semuanya kemudian boleh berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari kehidupan manusia itu. Nah, saya kira juga kurikulum ini dimaksud menjadi salah satu senjata untuk mengantar para mereka yang mendampingi untuk bisa mengantar anak-anak kita
untuk menjadi manusia, bukan saja manusia Indonesia tetapi juga manusia yang beriman. Bagi umat Kristiani, semoga umat Kristiani tidak menjadi orang-orang yang memenuhi hukum dengan mengutamakan ketaatan secara lahir, melainkan dengan sepenuh hati melakukan apa yang harus mereka lakukan, sebab mereka adalah anak-anak Allah. Marilah kita mohon, Tuhan jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi dunia, semoga bangsa-bangsa di dunia saling menghargai dan saling membantu, serta membina perdamaian dan menjalankan pembangunan, tidak dengan saling merugikan, melainkan atas dasar kasih, keadilan, dan kesetia kawanan. Marilah kita mohon, Tuhan jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi para guru, semoga melalui penyelenggaraan ilahi, para guru tetap menjadi wadah yang mau berbagi kasih, membina persekutuan dengan Allah, dan menjaga semangat solidaritas, sehingga dalam pembinaan dan pendidikan siswa-siswi di sekolah sungguh menampilkan spirit dasar pendidikan Kristus di dunia. Marilah kita mohon, Tuhan jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi keluarga kita dimanapun berada, semoga mereka selalu dianugerahi kesehatan, kekuatan, serta keteguhan iman, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan zaman di sekarang ini. Marilah kita mohon, Tuhan jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi kita yang berhimpun di sekitar altar ini, semoga kita senantiasa menimba kasih dalam persekutuan dengan Allah yang adalah sumber kasih, sehingga kasih ini dapat kita bagikan kepada sesama melalui perjumpaan-perjumpaan setiap hari di dalam masyarakat dan gereja. Marilah kita mohon, Tuhan jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bapa dalam surga, inilah doa dan permohonan kami. Terimalah sebab kami menyampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjut. Panggilan Tuhan bagi umat-Nya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, nyala kasih-Nya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasih-Nya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Sungguh berlimpah kasih Sang Bapa, kita dikurniai rahmat. Kita semua telah dibangkitkan dan disatukan dalam Tuhan. Kita akan diberi tempat dalam surga mulia bersama